Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustaz Abdul Somad dengan tema Tanda Akhir Zaman. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Antara tanda akhir zaman, kata Nabi SAW, yataqarabuz zaman, waktu terasa saling mendekati. Zuhur begitu dekatnya dengan asar, tidak terasa lama azan maghrib berkumandang, malam pun tiba. Baru saja menyelesaikan sholat Jumat, rasanya sudah Jumat kembali. Baru saja selesai bulan suci Ramadan, sudah tiba Ramadan berikutnya. Padahal siang dan malam silih berganti yang dilewati oleh kakek nenek moyang kita dulu sama dengan zaman sekarang. Siangnya sama-sama 12 jam, malamnya pun juga sama. Lalu kemudian apa yang membuat waktu itu saling mendekati? Maka sesungguhnya yang membuat waktu saling mendekati, yataqarabuz zaman, diterjemahkan dengan waktu yang singkat. Sebenarnya waktu tidak singkat. Hanya saja momen-momen itu saling mendekati karena manusia dengan kesibukannya. Banyak yang menyibukkan pikiran manusia, dan itu salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dulu seorang kepala rumah tangga laki-laki, dia masih sempat sholat subuh berjamaah di masjid. Selesai itu dia pulang ke rumah, masih sempat mendengarkan anak-anaknya mendengarkan hafalan surat-surat pendek. Setelah itu masih sempat sarapan bersama, lalu kemudian pergi ke sawah sampai zuhur tiba. Sampai selesai sholat zuhur, mandi, bersih-bersih, makan siang, lalu kemudian dilanjutkan hingga petang, kembali ke rumah, sholat maghrib berjamaah, dilanggar, di surau, di musola. Setelah itu masih sempat di waktu malam bersilaturahim, bercengkrama, berbicara, dan pada akhirnya istirahat malam. Tapi hari ini semakin canggih dunia, alat telekomunikasi semakin banyak. Apa yang terjadi? Yang katanya alat transportasi makin cepat, tapi justru orang makin cepat bangun, dan sebelum azan subuh di kota-kota besar orang sudah berangkat karena khawatir nanti akan terjebak macet. Dan ternyata setelah sampai di tempat kerja, waktu subuh sudah berakhir. Hari pertama merasa berdosa, hari kedua merasa menyesal, hari ketiga sudah biasa-biasa saja. Lalu kemudian sibuk dengan pekerjaan, tekanan produksi yang begitu besar, ditambah lagi dengan barang mesti laku keras. Pada akhirnya waktu begitu cepat berlalu, dan pada sampai masanya tidak ada selera untuk makan, dan memang tidak ada waktu untuk makan siang bersama. Dan pada akhirnya petang pun tiba, ternyata waktu juga masih kurang. Akhirnya ditambah lagi lembur, ditambah lagi meeting, ditambah lagi dengan beban-beban pikiran yang begitu banyak. Dan pada saat pulang ke rumah, macet petang karena semua sudah mulai keluar dari kantor dan menuju rumah masing-masing. Pada akhirnya sholat maghrib pun tinggal. Sampai di rumah letih, lelah, tidak lagi ada tenaga untuk keluarga. Lalu kemudian tak lagi ada kata-kata, tak lagi ada cengkrama, tidak lagi ada senyuman. Yang ada hanyalah tubuh-tubuh yang sudah diperas habis di kantor, di jalan, di pasar, dan di tempat-tempat bekerja. Lalu kemudian tidur. Aneh zaman saat masa akhir waktu yang sudah ditetapkan Allah SWT. Tidur yang mestinya tempat beristirahat dari kerja, tapi karena terlalu lelah masuk ke dalam alam bawah sadar. Yang siangnya kerja, petangnya kerja, malam yang mestinya beristirahat, mimpinya pun juga bekerja. Sampai tidak ada lagi tempat untuk beristirahat. Hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun. Sampai pada akhirnya yang tersisa hanyalah keramaian, tapi ada manusia-manusia yang sunyi di tengah keramaian. Pada akhirnya di tengah hiruk pikuk kota, mengakhiri di ruang ICU, nafas terakhir di tengah kesunyian. Sebagaimana dulu meninggalkan anak-anak di waktu kecil, pada hari tua pun juga ditinggalkan oleh anak-anak. Sebagaimana dulu sibuk dengan dunia kerja, sampai disebut dengan workaholic, pada akhirnya dunia kerja juga akan digantikan oleh orang yang lebih muda, lebih bersemangat. Yang paling menyakitkan adalah yang pernah meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih syukur kalau sempat bertaubat, kalau tidak maka larut, dan pada masanya juga akan ditinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma nansahum, hari ini mereka kami lupakan, kama nasu liqa'a yawmana, sebagaimana mereka sudah melupakan pertemuan dengan kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana mereka melupakan, maka mereka juga terbalas dengan dilupakan. Melupakan anak, istri, akan terbalas di hari tua menjadi orang-orang yang terlupakan, tertinggalkan. Betapa menangis seorang ayah, seorang ibu ditinggalkan anak di panti jompo.
Tapi sebenarnya tangisan itu kalau direnung, dipikirkan, maka hari Jumat laki-laki yang sehat, tidak dalam keadaan sakit, sehat secara zahir dan batin, maka laki-laki mendengarkan nasihat khatib khutbah Jumat walau sesaat. Mungkin tidak sempat datang dalam acara pengajian, tapi yang namanya khutbah Jumat, man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan salat Jumat salasa marratin, 3 kali berturut-turut, tahawunan, karena menyepelekan, karena menganggap enteng, remeh-temeh salat Jumat, taba'allahu ala qalbih, Allah mengunci pintu hatinya. Laknat, kutukan bukan sakit. Berapa banyak orang yang sakit, justru dengan sakit itu Allah mengampunkan segala dosa-dosanya. Ma min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Kalau ada orang yang sakit hati, badan, pikiran, gundah gulana, bahkan sampai duri yang menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atuh. Mungkin dengan itu Allah mengampunkan, menghapuskan dosa-dosanya. Tapi yang paling mengerikan dari laknat Allah adalah ketika Allah berikan kesehatan, jabatan, umur panjang, tapi sebenarnya itu hanya menjadi sarana untuk melalaikan, melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yumli lidh-dhalim. Allah mengulur kepada orang-orang yang zalim itu. Bagaimana Allah mengulur nikmat, mengulur kekuasaan, mengulur jabatan, mengulur harta? Sampai kapan? Hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Sehingga ketika Allah menariknya, Allah menghukumnya, Allah tidak akan menyisakan walau sedikit pun. Maka kita mesti merenung sejenak. Apakah usaha bisnis yang kita miliki ini menolong kita dari azab Allah, mendekatkan kita kepada rahmat Allah, atau justru menjauhkan kita dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kekuasaan yang begitu mudah seperti hadiah? Apakah ini betul-betul nikmat dari Allah, atau justru seperti yang diterima oleh Fir'aun, diterima oleh Namrus? Toh mereka juga punya kekuasaan yang lebih hebat, yang lebih lama, lebih kekal, lebih abadi. Apakah masa muda yang dititipkan Allah ini sebagai rahmat atau tidak? At-tafakkur sa'ah, merenung walaupun sesaat, khairum min qiyami lailah, lebih baik daripada qiyamul lail sepanjang malam. Begitu kata sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu an. Kenapa? Karena manusia punya hati dan pikiran, dia mesti berhenti sejenak. Ada al-waqfah ma'allah, ada berhenti sejenak bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Perjalanan hidup ini perjalanan panjang, dan ketika perjalanan panjang mesin mungkin panas, maka dia mesti berhenti sejenak di rest area. Ada tempat stasiun berhenti yang namanya subuh, untuk memulai perjalanan supaya jelas gerak langkah mau dibawa kemana dan akan kembali kemana. Lalu kemudian ada yang namanya rest area zuhur, berhenti sejenak, ambil air wudhu. Panas dunia, sejukkan dengan air. Setelah itu serahkan semuanya kepada Allah. Kalaupun pekerjaan ini besar, ujian ini besar, target ini besar, cita-cita ini besar, keberuntungan ini besar, ada yang lebih besar. Allahu Akbar. Ulangi sekali lagi, Allahu Akbar kabira. Kalaupun dipuja-puji orang, dikatakan paling berhasil dalam bisnis, dalam usaha, walhamdulillahi katsira. Yang layak dipuji hanya Allah. Kalaupun dikatakan orang sebagai orang yang bersih, tidak ada cacat sama sekali, maka katakanlah wa subhanallahi bukratan wa asila. Begitu juga kalau dikatakan orang hina, rendah, tidak punya apa-apa, tidak punya prestasi, sampah, Allahu Akbar kabira. Memang aku kecil, aku hina, aku tidak punya apa-apa. Yang besar itu hanya Allah. Allahu Akbar kabira. Aku memang tidak layak dipuja dan puji, walhamdulillahi katsira. Aku memang kotor, bahkan aku diciptakan dari tanah yang hitam, yang rendah, yang hina, penuh dengan silap, salah dan dosa. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang suci hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang dipuji, ketika dia memuji Allah, sadarlah dia bahwa sesungguhnya dia tidak dipuji, dia hanya sedang ditutupi segala aib dan cacatnya. Orang yang merasa dirinya besar, sadarlah dia bahwa ada yang lebih besar. Tapi orang yang disepelekan, yang diremehkan, yang dijauhkan, yang dijatuhkan, yang dibuli, yang diejek dan dicaci maki, dengan berserah diri kepada Allah, dia sadar bahwa sesungguhnya Allah sedang menguji dia. Terkadang kita sedang diuji, terbang, melambung, melayang, sehingga kita lupa. Justru kita ingat Allah saat kita dicaci, justru kita ingat Allah saat sakit, justru ingat Allah saat rugi, justru ingat Allah saat dihina. Maka terkadang hinaan jauh lebih mulia daripada pujian. Tapi pujian juga memberikan semangat untuk beraktivitas, tapi jangan mabuk dengan pujian. Begitulah Islam mengajarkan kita. Kalau di awal salat kita menyerahkannya kepada Allah, maka di ujung salat juga kita katakan at-tahiyatul, segala penghormatan, mubarakatul, segala keberkahan, kelebihan, keutamaan, salawatul, segala doa-doa, thayyibatul, semua yang baik-baik, lillah, bukan milikku, bukan punya saya, itu hanyalah milik Allah. Allah yang berhak. Tu'izzu man tasya, kalau engkau mau, engkau angkat manusia setinggi-tingginya. Wa tudzillu man tasya, kalau engkau mau, kau rendahkan, kau hinakan sejatuh-jatuhnya. Biyadikal khair, dalam kuasamu segala kebaikan.
Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Manusia ketika dia lupa, maka pada saat itulah dia akan kehilangan dirinya. Dia stres, dia depresi. Semua penyakit bukan berasal dari makanan, tapi dari pikiran. Mulailah asam lambung naik, asam urat, darah tinggi, diabetes. Semua makanan menjadi racun. Yang katanya obat, yang katanya penawar, berubah menjadi racun ketika masuk ke dalam tubuh. Tapi orang-orang yang beriman, bagi dia hidup ini hanyalah permainan, senda gurau, takasur. Alhaakumut takasur, kamu dilalaikan oleh takasur, berbangga-bangga, bangga tentang masalah anak, bangga tentang masalah pasangan hidup, bangga tentang masalah prestasi, pekerjaan, jabatan, kekuasaan. Pada akhirnya hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke liang kubur, ke liang lahat. Yatsma'ul mayyita thalathun, pada akhirnya resiko hidup adalah mati. Semua yang hidup pasti mati, dan semua yang muda pasti tua, semua yang sehat sakit. Maka hidup adalah siap menerima segala resiko. Ketika orang sudah siap menerima segala resiko, dunia ini ringan. Seringan apa? Bagi orang yang tahu dunia, maka dunia ini lebih ringan daripada setengah sayap nyamuk. Dunia ini lebih ringan daripada debu-debu yang berterbangan. Dunia lebih ringan daripada kal'ihnil manfush, seperti buru kambing yang ditiup angin. Kita tidak meremehkan, meringankan dunia. Kita hanya tidak menganggap dunia ini segalanya. Sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW, la tajalid dunya akbara hammina. Jangan jadikan dunia ini obsesi terbesar kami. Wala mablagha ilmina. Jangan pula jadikan dunia ini sebagai harga bagi ilmu kan. Ada yang lebih besar. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih kekal. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwa ada yang lebih kekal, ada yang lebih besar, ada yang lebih hebat, ada yang lebih abadi. Ad-dunya jifah, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dunia ini seperti bangkai. Faman aradaha, siapa yang menginginkan dunia, falyasbir ala, maka hendaklah dia bersabar. Siapa yang merebut bangkai? Mukhalatatil kilab. Dunia ini bangkai. Siapa yang ingin merebut dunia, maka bersabar-sabarlah berebut-rebut bangkai dengan anjing. Kita bukan anjing, kita manusia. Kita sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak meninggalkan dunia. Kita tetap memegang dunia ini. Untuk apa? Dunia ini hanyalah sebagai senjata. Dunia ini bukan tujuan. Dunia ini hanyalah alat. Kalaupun punya kekuasaan, kekuasaan dipakai untuk menjadikannya sebagai amal jariah. Membangun pondok pesantren dengan segenggam kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan jabatan. Orang-orang yang dimiliki, bukan memiliki, karena sesungguhnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala yang di langit, segala yang di bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi dibuat Allah dia menjadi memiliki. Allah lah yang membuat dia menjadi kepemilikan, pinjaman. Lalu dipakainya hartanya itu untuk menolong agama Allah. Allah selalu membalasnya dengan dua. In tansurullah, engkau lakukan cuma satu. Tolonglah agama Allah ini dengan ilmu, dengan suara, dengan harta, dengan jabatan, dengan kekuasaan. Apa balasan Allah? Yansurkum, Allah akan menolong kamu. Wa yutsabbits aqdamakum, dan akan mengokohkan kaki di saat tidak ada yang bisa tegak berdiri, di saat tidak ada yang punya kuasa. Di saat itulah Allah akan memberikan pertolongan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang dulu berkuasa mati? Berapa banyak dulu orang yang muda tua? Berapa banyak dulu orang yang sehat sekarang sedang terbaring di rumah sakit? Pada akhirnya dunia hanyalah menjadi tempat persinggahan. Tanah yang kita injak sudah memakan nenek moyang kita, sudah memakan orang-orang kaya kita, sudah memakan penguasa-penguasa kita. Tak lama mereka pun juga akan memanggil kita, dan tanah-tanah yang kita injak ini juga akan memakan kita, akan mengurai kita. Lalu kita pun akan dimakan oleh cacing tanah, oleh tanam-tanaman, akar-akarnya akan menyedot saripati dari kita, lalu kita pun menjadi tulang belulang. Lalu apa yang tersisa? Yang tersisa adalah si fulan pernah membangun masjid, si fulan pernah membuat sekolah, si fulan pernah memberikan hartanya, nyawanya, kuasanya untuk menolong agama Allah. Begitulah cerita dunia, panggung persinggahan. Cerita yang diingat, yang dikenang hanya dua cerita. Cerita yang sangat baik dan cerita tentang orang yang sangat jahat. Ada cerita kisah tentang Fir'aun, tapi juga orang mengingat bagaimana kebaikan Nabi Musa alaihissalam. Ada cerita tentang Namruz, tapi juga dunia pernah bercerita tentang bagaimana Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Ada cerita tentang tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Bahkan istrinya Ummu Jamil, wa mar'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Dan ada cerita tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Uthman ibn Affan, Talha, Zubair, Aisyah, Abdullah ibn Umar,
radhiyallahu anhum ajma'in. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan dua jalan, jalan fujur wa taqwaha, dan jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikannya, beruntunglah orang yang memilih jalan yang benar. Wa qad khaba man dassaha, merugilah orang yang mengotorinya, menyia-nyiakannya. Siapa yang tidak pernah punya masa lalu? Silap, salah, dosa. Kullu bani Adam khata'un, semua manusia keturunan Adam ini adalah orang yang silap, salah. Wa khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang menyesal. An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Wal iqraru bil lisani, dia nyatakan dengan lisan, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wal itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad yang kuat untuk tidak kembali ke dalam dosa. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah, orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tak berdosa. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah mengampunkan semua dosa selain daripada itu. Setelah minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada jiran, kepada tetangga, kepada kawan, kepada sahabat, membayar hutang, semua setelah dibersihkan, kembali kepada Allah, diundang, dijemput. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah menghadap Allah dalam keadaan ridha, senang, bahagia, dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hamba yang baik, yang soleh. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga, mendapatkan salamun qaulam min rabbir rahim.